Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini adalah seperti apa karakter orang-orang di circle kamu ya. Nah, di sini tersedia 4 file ya guys yang sudah aku shuffle sebelumnya. Setiap file aku sudah kasih tanda masing-masing ya guys ya. Ini file 1 aku kasih tanda dengan bunga nona makan sirih berwarna merah putih. Lalu yang ini ada file kedua ya, ini bunga baru nih ya, dengan tanda bunga air mancur berwarna merah. Terus ini ada file ketiga dengan bunga air mata pengantin berwarna pink putih. Dan yang terakhir file keempat, ini bunga baru juga nih guys ya. Aku kasih tanda dengan bunga lantana berwarna pink orange. Oke guys, silahkan pilih ya guys ya. Seperti biasa, gunakanlah intuisimu untuk memilih. Oke guys, untuk mempersingkat waktu, kamu bisa langsung ke filenya aja ya. Ada time stampnya di description box ya guys ya. Jadi kamu bisa skip ya untuk file-file lainnya, langsung menuju ke file yang kamu pilih atau yang kamu inginkan. Oke? Hai, file 1. Ini file kamu ya, buat kamu yang pilih file 1 ya, dengan tanda bunga nona makan sirih berwarna merah putih. Oke, ini filenya udah aku shuffle sebelumnya ya guys ya, untuk mempersingkat waktu. Oke, sekarang kita lihat ya, ada apa aja di file 1 nih ya. Seperti apa karakter orang-orang yang ada di circlemu ya. Oke, semoga aja resonate ya guys ya. Ini kita lihat ya, di sini ada Ace of Swords, lalu ada Seven of Swords, terus ada King of Wands, lalu ada Seven of Pentacles and Six of Wands, and the last one Eight of Cups ya guys ya. Oke. Terus ini oracle-nya ya guys ya, ada strength. Oke. Seperti biasa ya guys ya, sebelum kita mulai reading, aku akan scanning zodiak-zodiak yang ada di file 1 ya. Untuk file 1 ini ya, zodiak-zodiaknya ini ada yang berasal dari air signs ya, zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Kemudian ada dari fire signs, zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Lalu ada juga dari earth signs, yaitu Virgo, Taurus, and Capricorn. And yang terakhir ada dari water signs ya, elemen water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Sepertinya semua zodiak ada di sini ngumpul semuanya ya guys ya. Yang strong, dominan energinya itu berasal dari zodiak-zodiak yang ada pada elemen fire signs dan air signs ya, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, and Libra ya. Itu strong energinya di sini untuk file 1 ya. Oke guys, sekarang kita lihat di sini ya guys ya, seperti apa nih karakter orang-orang yang ada di circlemu ya guys ya. Oke, di sini ya kita mulai ya guys ya. Di sini ada Ace of Swords ya guys ya. Aku rasa ya di circle kamu itu ada orang-orang yang memiliki karakter pendiam ya guys ya. Sebagian daripada mereka itu
berkarakter introvert ya guys ya, atau orang yang suka menutup diri ya, jarang bergaul, suka di rumah ya, atau mungkin saja ini kamu ya. Ya, atau mungkin tetangga kamu ya, ada yang seperti itu ya, orangnya pendiam, tidak banyak berbicara ya, suka menyendiri juga ya, jarang bergaul ya di masyarakat, tidak suka bergerombol, tidak suka rame-rame hangout gitu ya. Kebanyakan dia ini di rumah ya, suka di rumah, senang di rumah, suka menyendiri ya. Orangnya kalem, tenang ya, tidak banyak ngomong, tidak banyak bicara, tapi sekali actions, wow, luar biasa ya. Kata orang nih, diam-diam menghanyutkan ya, karena sekali ngomong itu kata-katanya bermutu ya, atau efektif gitu ya. Sekali kasih kamu solusi itu ya bisa memberikan solusi yang tepat ya, atau sekali berkata-kata itu kata-katanya benar-benar nancep ya. Bisa juga kata-katanya nyelekit gitu ya. Bikin terpana atau bikin tersinggung ya. Mungkin orang-orang suka main-main sama nih orang ya, tapi sekali dia ngebales gitu ya, nyelekit ya, nyakitin gitu loh ya, kata-katanya ya, bisa bikin orang tersakiti atau terluka ya. Biasanya orang pendiam itu ya misterius ya, agak misterius ya, karena tidak terlalu tahu kan kepribadiannya, karena dia sangat tertutup ya pribadinya. Secara personal dia tidak suka banyak ngomong, tidak suka banyak bicara ya, dia hanya ngomong atau berbicara sama orang-orang tertentu aja yang dia udah percaya gitu loh guys ya. Jadi dia tidak sama sembarang orang itu bisa heboh ngomong gitu ya. Tapi kalau kita bermain-main nih sama orang-orang yang pendiam, karakternya introvert, itu hati-hati ya guys ya, karena mereka sekali ngomong itu bener-bener deh ya, omongan mereka itu berkualitas ya, secara positif. Tapi kalau secara negatif, kata-katanya itu bisa nyelekit ya. Bisa nancep gitu ya, bisa bikin orang jadi tersinggung atau tersakiti atau benar-benar mengena di hati gitu loh guys ya, sekali dia ngebalas gitu ya. Mungkin ejekan dari seseorang ya, atau bulian dari seseorang ya. Kalau orang pendiam udah berbicara, udah mangap ya, udah buka suara, wah itu benar-benar kata-katanya itu ya bikin tercengang ya, bikin orang kadang jadi shock, loh kok bisa ya seperti itu dia ngomongnya gitu loh. Padahal kan sehari-hari dia nih kalem ya, tenang pembawaannya, nggak taunya gitu ya cukup mematikan kata-katanya itu ya, bikin orang jadi terkejut gitu loh, nggak disangka-sangka gitu ya. Jadi itu kenapa ya orang pendiam ini tidak bisa diremehkan ya. Jadi be careful juga kita dalam berkata-kata ya, apalagi dalam berucap gitu ya, dalam berbicara, apalagi ngata-ngatain dia ya. Kalau dia tahu ini, kalau dia marah ya, wah dia bisa ngebalas itu lebih nyelekit ya kata-katanya gitu loh guys ya. Kalau orang ngebully satu kali, dia bisa ngebully habis-habisan gitu loh kalau dia marah ya. Oleh karena itu kita ya, kalau sudah tahu nih orang introvert ya, pendiam, sebaiknya jangan macam-macam deh ya. Sebaiknya kita harus benar-benar hati-hati atau waspada gitu ya dalam berkata-kata, mesti lebih menjaga ucapan ya, sikap ya, perilaku. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, jadi di circle kamu nih ada orang yang introvert ya, atau pendiam ya karakternya, tidak banyak omong, tidak banyak bicara, tapi sekali ngomong, sekali bicara, kata-katanya itu wow ya, kata-katanya benar-benar amazing ya, bisa bikin kaget orang. Oke, next ya, seperti apa lagi karakter orang-orang yang ada di circle kamu? Di sini ada Seven of Swords ya. Di circle kamu itu aku menemukan ada orang yang rada-rada narsistik ya guys ya. Orang yang suka pamer ya, orang yang suka memperlihatkan entah itu kemampuannya, potensinya, kebisaannya ya, atau misalnya kalau dia punya
visual yang bagus gitu. Dia akan menunjukkan gitu ya, mungkin fashion dia ya, atau kecantikan dia, ketampanan dia gitu loh guys ya. Kayak apa ya, tebar-tebar pesona gitu ya. Jadi circle kamu ada orang yang suka tebar-tebar pesona ya guys ya, entah itu cewek atau cowok ya. Tapi kebanyakan di sini energinya cewek ya, tapi ada juga kok cowok ya yang suka tebar-tebar pesona. Ini kebanyakan sih cewek ya, tapi kalau cowok ini kebanyakan jatuhnya tuh player atau agak playboy gitu ya, suka apa ya, memandangi kamu atau orang-orang sekitar gitu ya, dengan tatapan yang gimana ya, tatapan yang agak menggoda gitu loh guys ya, agak genit gitu ya. Kemudian dia mungkin suka mengatakan gombalan gitu ya, mungkin dia suka ngegombal ya, merangkai kata-kata yang puitis, romantis ya, gombalan gitu ya, ngerayu cewek gitu ya ada juga gitu loh ya. Jadi di circle kamu ada juga loh ya orang yang apa ya, tebar-tebar pesona ya, suka tebar-tebar pesona. Ada yang agak narsistik juga ya, ada yang suka pamer juga ya, pamer harta gitu. Mungkin dia punya perhiasan kah ya, punya uang yang banyak gitu, kayak diliatin gitu ya di masyarakat gitu, nih aku punya ini gini gitu loh ya, seolah-olah kayak gitu ya. Jadi kayak mau memperlihatkan bahwa dirinya ini bagus, dirinya ini wow, dirinya ini berkelas kayak gitu loh guys ya. Oke, ini aku jadi ketawa loh ya, soalnya karakternya unik-unik dan macam-macam ya, berbeda-beda ini ya di satu circle ini. Tapi karena kamu terkoneksi dengan banyak orang, beberapa orang, makanya karakternya banyak juga ya dan berbeda-beda juga. Kemudian next ada King of Wands ya. Nah, di sini ya tidak selalu ya orang-orang yang ada di circle kamu itu toksik atau menyebalkan gitu ya. Ada juga ini ya, di sekitar kamu, di circle kamu itu ada juga orang yang dewasa ya guys ya, memiliki pemikiran dewasa dan memiliki tingkat kematangan dalam berpikir ya. Ya, orang ini sangat bijaksana ya, orangnya agak tua ya guys ya, atau kalaupun dia muda ya, masih muda, tapi cara berpikirnya itu seperti orang tua gitu loh guys ya, kayak banyak pengalaman gitu ya, energinya maskulin ya. Sepertinya orang ini ya secara usia sih sekitar ya 30 sampai 40-an lah ya. Ya, bisa juga up ya. 30, 40, 50 lah. Nah, kayak gitu ya, kayak bijaksana banget ya. Kalau ngomong itu pembawaannya adem ya, suka ngasih saran-saran, petuah-petuah, nasihat-nasihat yang benar-benar apa ya, bisa diterima gitu, entah itu oleh kamu atau orang-orang di sekitar ya, karena pembawaannya itu adem orangnya ya. Beliau ini termasuk orang baik ya ya, orang yang biasanya dimintain orang-orang sekitar itu pendapatnya ya, opininya ya, tanggapannya, nasihatnya. Orang-orang sering cari beliau ini untuk minta pendapat ya, minta tanggapannya tentang sesuatu ya. Mungkin aja ketua RT ya ketua RW mungkin ya, yang mana sepertinya bijaksana gitu ya. Atau ini orang tua kamu sendiri ya, atau bisa juga dalam suatu komunitas atau perkumpulan gitu, ada ketuanya ya, atau ada yang memimpin ya. Nah, beliau itu ini orangnya bijaksana ya, dewasa, cara berpikirnya itu sangat matang ya, penuh dengan wawasan dan kebijaksanaan serta pengalaman yang mumpuni ya. Makanya beliau bisa kasih saran, petuah-petuah, nasihat-nasihat kepada orang-orang yang lebih muda, orang-orang di bawah mereka atau next generation kayak gitu loh guys ya. Oke, next, seperti apalagi karakter orang-orang yang ada di circle kamu. Di sini ada Seven of Pentacles ya guys ya. Oke, di sekitar kamu itu ada juga ya orang yang memiliki karakter penyabar ya. Dia sangat sabar sekali dalam entah itu beraktivitas, bekerja, atau menjalani kehidupan sehari-hari ya. Mungkin di sekitar kamu itu ada yang single mom, ada juga seperti ibu-ibu ya, yang mana ibu-ibu itu mungkin cari nafkah sendiri ya, berusaha sendiri ya, atau ini kamu ya, who knows gitu energinya ya, sangat penyabar ya.
dalam menjalani kehidupan ini ya. Ada juga orang yang suka mengamati sesuatu ya, karakternya itu sebagai sosok yang welcome ya, kemudian suka mengamati orang lain ya, suka jadi pendengar ya. Orang ini suka jadi pendengar, dia tidak suka banyak ngomong, dia tidak suka banyak bicara ya, dia justru senang mendengarkan orang berbicara ya, dan dia suka jadi pendengar. Orang ini suka jadi listener ya, ketimbang speaker ya. Itu kenapa ya cocok sekali ya, berkaitan, terkoneksi dengan karakternya yang suka mengamati orang. Jadi dia suka mengamati orang ya, melihat orang, mencerna apa yang disampaikan orang ya, mencoba memahami orang ya. Dia itu diam tapi telinganya aktif ya, walaupun dia melihat, mengamati, diam, mendengarkan saja, tidak banyak ngomong, tidak banyak bicara, tapi sebetulnya dia itu aktif ya, dia paham, dia ngerti, dia tahu. Biasanya orang-orang kayak gini orang-orang pintar loh guys ya. Kalau orang yang suka mengamati sesuatu atau seseorang gitu ya, sebelum dia ngomong, sebelum berbicara, itu biasanya orang itu ya selalu berpikir 2 kali sebelum bertindak ya. Always think twice before get actions, kayak gitu loh guys ya. Jadi orang ini sepertinya ya memiliki kecerdasan ya, kecerdasan dimana dia itu bisa memiliki persepsi yang mendalam mengenai sesuatu gitu. Jadi dia bertindak, berkelakuan itu nggak sembarangan, nggak sembrono ya, tapi dipikirkan dulu ya, karena dia memiliki karakter suka mengamati ya. Dia suka mengamati sesuatu atau seseorang ya. Jadi dia lebih tahu banget ya, oh nih orangnya kayak gini ya, lawan bicaranya tuh kayak gini. Dia tahu loh, oh permasalahannya yang diperbincangkan atau yang dibicarakan sama orang ini seperti ini. Nah dia tahu loh guys ya. Jadi orang ini diam-diam sebetulnya menyerap informasi ya. Diam-diam dia menyerap informasi ya, dia tidak membagi tahu walaupun dia sudah tahu, kayak gitu loh guys ya. Oke, next. Seperti apa lagi karakter orang yang ada di circle kamu? Di sini ada Six of Wands ya. Wah, di circle kamu ini ada juga orang yang orang yang sepertinya ya suka dihormati. Bahkan aku menangkapnya ada kata gila hormat ya. Coba cek aja deh ya di circle kamu, apakah ada orang yang suka dikit-dikit gitu ya, kayak minta dihormatin gitu ya. Kalau misalnya kalian tidak menegur ya, atau tidak hormat sama dia, kayaknya tersinggung gitu, marah, kayak gitu loh guys ya. Kayaknya orang ini terbiasa gitu ya mendapatkan apa ya, perlakuan-perlakuan khusus atau spesial dari orang lain sih. Jadi kayak udah kebiasaan gitu ya, sehingga dia ini kalau tidak mendapatkan penghormatan atau penghargaan gitu ya dari kamu atau dari orang lain gitu, dia nggak enak ya. Jadi dia ini juga orangnya caper ya guys ya, suka cari perhatian gitu. Ya, dia suka cari-cari perhatian. Kadang-kadang dia suka apa ya, manggil-manggilin orang ya, walaupun belum tentu kenal tuh sama orang gitu, kayak nyapa duluan gitu. Ya, kayak dia tuh haus perhatian kayaknya ya, haus penghormatan juga loh guys ya. Ya, jadi orangnya ini ya sepertinya haus perhatian gitu ya, pengen diperhatian. Itu kenapa dia suka cari-cari perhatian ya di sekitaran dirinya ya. Jadi kalau kamu ketemu sama orang ini ya, tipe orang yang seperti ini, kamu jangan kaget ya kalau dia tuh kayaknya agak lebay ya, suka berbicara berlebihan ya, atau suka sapa-sapa kamu atau sapa-sapa orang-orang yang tidak dikenal gitu ya. Karena memang orang ini sepertinya suka mencari-cari perhatian ya, suka cari muka juga ya. Jadi dia suka cari muka juga sama orang ya. Kadang dia menginginkan validasi atau pengakuan dari orang lain atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi kamu jangan kaget ya kalau nemu orang yang seperti ini modelnya.
Oke guys ya, next seperti apa karakter orang-orang yang ada di sekitarmu ya? Oh, di sini ada Eight of Cups ya. Di sekitar kamu ini ya, di circle kamu ya, itu ada juga orang yang sentimental ya, orang yang suka tersinggung ya. Orangnya ini mudah tersinggung, mudah tersakiti, mudah terluka ya. Apalagi kalau kamu tidak bisa mengerti dirinya ya guys ya. Dikit-dikit dia ya agak lebay, agak dramatis ya. Ya, dia ini suka memperkeruh suasana, suka cari masalah juga, suka bikin onar juga ya guys ya. Orangnya agak pendendam ya. Dia ini ya mudah kesal hatinya ya, mudah terluka, mudah tergores, mudah tersakiti ya. Walaupun kamu rasa ya, kamu tuh berpikirnya biasa-biasa aja gitu kan, standar-standar aja ya, tapi dia tidak seperti itu gitu loh guys ya. Mungkin dia punya pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu, atau dia masih punya trauma ya, bekas trauma gitu, yang bikin dia tuh mengingat hal-hal yang menyedihkan atau menyakitkan gitu ya, sehingga kalau misalnya kesentil sedikit aja ya, langsung deh ya jadi hatinya banget ya, dimasukin ke hati ya. Orang ini mudah sekali ya guys, kalau apa-apa itu selalu dimasukin ke dalam hati ya. Bahkan dia pun juga tidak segan-segan gitu ya memikirkan suatu momen atau suatu insiden gitu ya guys ya. Kayaknya ya orangnya terlalu sensitif gitu ya, nggak bisa dianggap angin lalu, selalu jadi hatinya banget gitu, gimana ya, selalu kepikiran sama dia gitu ya. Jadi orangnya ini juga mudah membalas suatu tindakan atau suatu aksi ya dari orang lain gitu ya. Dia selalu menanggapin, memberikan respon, memberikan tanggapan gitu ya. Kalau dia tidak menyukai perilaku orang, sikap orang, langsung dia ini cenderung membalas. Nah seperti itu ya guys ya, orangnya agak pendendam. Ya. Kemudian di circle kamu juga ada orang yang terbilang cuek bebek ya. Tidak suka basa-basi gitu ya, to the point orangnya ya. Dia tidak suka ngurusin urusan orang lain ya, mungkin saja ini kamu ya, atau tetangga kamu ya, atau orang-orang yang ada di lingkungan atau di circle atau di komunitas kamu ya. Orangnya cuek, tidak banyak omong ya. Dia suka aksi ya, dan dia suka fokus sama dirinya sendiri ya. Dia orangnya berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan atau karirnya ya. Dia tidak suka ngurusin orang dan tidak suka terlibat masalah dengan orang lain, atau tidak suka melibatkan diri dalam suatu konflik atau permasalahan ya. Jadi orangnya ini masa bodoh banget ya. Dalam bersosialisasi dia ini cenderung apa adanya ya. Dalam bersosialisasi orangnya apa adanya, tidak ambil pusing ya. Dia itu ya kalau bersosialisasi ya seadanya aja ya. Orangnya santai namun cuek ya. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri ya. Agak egois ya. Aku menemukan karakter kata egois ya. Ya dia orangnya cenderung egois, makanya dia nggak terlalu banyak atau nggak terlalu sering berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain gitu, karena dia cenderung fokus sama dirinya sendiri, sama kehidupannya sendiri ya. Plusnya orang ini anti gosip ya. Orang yang seperti ini plusnya ya, dia tidak ngurusin hidup orang lain ya, jadi masing-masing gitu. Tapi minusnya ya, dia terkesan sombong, congkak ya, atau angkuh di mata orang lain gitu. Ya, kemudian dia juga dinilai egois gitu ya. Ya, karena dia saking saking konsentrasinya, saking fokusnya gitu ya sama kehidupannya ya. Ya dibilang antisosial ya, rada-rada antisosial juga sih ya. Jadi dia jarang bersosialisasi ya. Kalaupun bersosialisasi kayaknya terpaksa gitu ya. Jadi kayak cenderung egois gitu ya. Dia tidak terlalu mau bekerja sama ya, agak susah juga diajak kerja sama nih orang ya. Tapi sebenarnya orangnya baik ya.
Ya sebenarnya orangnya baik. Ya namanya manusia kan ada plus minusnya guys ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Nobody is perfect kan? Ya. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi bervariasi sekali ya orang-orang yang ada di circle kamu ini ya. Oke, sekarang ini kita lihat ya. Oracle-nya ya. Apa pesannya? Buat kamu yang pilih file 1, di sini ada strength ya. Ya, di sini pesannya kamu harus kuat ya guys ya dalam menghadapi apapun situasi dan kondisi yang terjadi di dalam lingkungan komunitas atau circle kamu ya, termasuk kuat dalam menghadapi orang-orang ini ya guys ya. Karena tidak semua orang di sini terlihat baik atau sesempurna yang mereka tunjukkan ya. Misalnya penampilan mereka perlente ya, atau seperti kayak orang kaya ya, atau sepertinya wow bagus gitu, itu belum tentu loh guys ya. Ada beberapa orang di sini yang terlihat fake ya, atau cenderung memperlihatkan hal yang tidak original gitu loh guys ya, untuk kepentingan mereka kah ya, atau untuk mereka mendapatkan sesuatu ya, atau memetik keuntungan dari sesuatu kondisi situasi atau dari seseorang gitu loh guys ya. Makanya ada beberapa yang bermuka dua kan, tadi seperti aku bilang ya, ada beberapa yang suka pamer ya, dan ada beberapa yang gila hormat gitu ya. Tapi selain itu ada juga orang yang terlihat bijaksana ya, baik beneran, original ya. Ada juga orang yang penyabar ya. Ada yang orang anti gosip juga di sini ya, yang fokus sama dirinya sendiri ya. Bervariasi ya guys ya di sini ya. Oke, jadi di sini pesannya kamu harus lebih kuat ya dalam menghadapi situasi, kondisi ataupun karakter seseorang yang ada di sini ya guys ya. Apapun perilaku mereka, sikap mereka, karakter mereka ya, ya itu urusan mereka lah ya. Kita tidak perlu tahu dan kita tidak perlu ikut campur juga, kan hidup masing-masing ya guys ya. Itu kenapa di sini ya tetaplah kuat kamu ya, strength ya. Walaupun misalnya kamu entahlah ya, kalau kamu terkoneksi dengan orang yang toksik ya, di sini ada juga kan orang yang agak toksik ya. Kamu di sini diminta untuk kuat ya guys ya, jangan menyerah apapun situasi dan kondisinya ya guys ya. Kamu harus tetap terlihat kuat ya, dan benar-benar kamu bisa kuat berdiri tegak di posisi kamu saat ini ya guys ya. Kamu perlu memperkuat dirimu, memperkuat imanmu, dan memperkuat karaktermu juga ya guys ya, agar kamu bisa bersosialisasi dengan baik dan agar kamu juga tidak diremehkan oleh orang-orang di sekitar kamu. Nah seperti itu pesannya ya guys. Oke guys, ini aja ya readingan buat kamu yang pilih file 1. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file kedua. Hai, file 2. Ini file kamu ya, buat kamu yang pilih file kedua dengan tanda bunga air mancur berwarna merah. Oke guys ya. Mari kita lihat ya, ada apa aja nih di file kedua. Aku sudah shuffle sebelumnya ya guys untuk mempersingkat waktu. Oke, di sini ada Nine of Wands, terus ada Judgment, lalu ada Seven of Wands, next ada The Chariot, lalu ada Queen of Cups. Oke, dan di sini ada Six of Swords. Terus ini oracle-nya ada Grateful. Oke guys ya, sekarang mari kita reading ya. Apa karakter orang-orang yang ada di circle kamu ya guys ya. Ya guys, sekarang kita akan mulai reading, tapi sebelumnya aku mau scanning zodiak-zodiaknya dulu ya guys ya. Di sini untuk file kedua, zodiak-zodiaknya ini ada yang berasal dari elemen fire signs Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada juga dari water signs Cancer, Pisces, and Scorpio. Terus ada dari air signs Aquarius, Gemini, and Libra ya guys ya. Kemudian di sini yang strong energinya ya, itu berasal dari zodiak Cancer ya guys ya, dari elemen water signs. Oke guys, mari kita mulai reading ya. Seperti apa karakter orang-orang yang ada di circle kamu. Di sini ada Nine of Wands ya guys ya. Oke, di sini ya beberapa orang yang ada di circle kamu ya, itu memiliki karakter kepo ya guys ya.
ya istilahnya anak zaman sekarang itu kepo ya atau orang yang suka mau tahu urusan orang lain ya. Beberapa dari mereka ini suka apa ya, mempertajam untuk mendengar berita-berita terupdate terbaru dari tetangganya kah ya, dari rekan kerjanya kah ya, dari orang-orang yang sedang diperbincangkan atau populer saat ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian beberapa dari mereka juga ada yang suka mengawasi ya, matanya tuh agak tajam gitu ya. Suka mengintai, memantau, entah itu tetangganya yang dipantau ya atau teman sekerjanya ya. Pokoknya orang ini ya tidak bisa ngelihat atau ngedengar sesuatu yang lagi heboh ya atau lagi booming, lagi viral kayak gitu loh guys ya. Langsung deh ikut nimbrung. Ya, nimbrungnya apa? Ngegosip, ngerumpi ya, ngerujak. Ya, ini apa namanya? Ya, kadang suka nyinyir juga ya, julid, rempong, rese ya, lengkap deh. Ya, dia suka ngintip-ngintip loh guys ya. Dia suka ngintip-ngintip ya, matanya itu aktif banget ya, telinganya juga aktif banget ya, ngedengerin berita ya, ngedengerin cerita ya, cerita angin ya yang dibawa dari mulut ke mulut gitu ya. Dia suka sekali mendengarkan info-info ya, seperti pos berjalan lah istilahnya ya. Dan dia ini juga suka bawa berita gitu ya, berita yang dia temukan, berita yang dia peroleh atau dia dapatkan, dia bawa lagi, dia ceritakan lagi ke tetangganya kah ya, atau ke temannya kah ya, ke rekannya, kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak gayung bersambut kayak gitu ya. Karena mereka sama-sama punya hobi atau kegemaran dalam bercerita ya, atau bergosip atau ngerumpi gitu ya guys ya. Tapi nih orang ya tipenya itu sangat ini banget ya, sangat aktif banget kalau soal cerita, bergosip ya, atau mendapatkan info, mendapatkan berita gitu. Dia selalu menjadi orang yang pertama dalam mendapatkan informasi gitu. Orangnya gesit ya guys ya, orangnya gesit, aktif ya. Cerewet juga sebenarnya ya, bawel. Tapi kalau udah dengerin cerita, udah dengerin info-info, berita-berita, dia diem ya, kayak anak kecil ya, kayak suka didongengin gitu ya, atau suka diceritain suatu cerita gitu loh guys ya. Ya dia suka mencari-cari informasi juga ya. Bahkan hati-hati juga sih sama orang yang seperti ini ya, walaupun dia ini ya orangnya cekatan, aktif ya, tapi dia ini agak berbahaya juga ya, sebab dia ini memiliki karakter minus, dimana dia ini bisa mencari celahnya orang lain atau kelemahan orang lain ya. Berbahayanya di situ ya, ketika berinteraksi dengan orang ini ya. Misalnya kalau kita berbicara ya, dia cerita dulu nih gosip-gosip gini, informasinya begini, berita sekitar begini, kan dia kasih info gitu ya. Tapi kan nanti giliran kamu yang cerita, dia bisa mengorek-ngorek cerita rahasia gitu ya, atau dia akan mencari kelemahan-kelemahan kamu ya, atau mencari celah-celahnya ya. Nah itu bahayanya kalau kamu berkonflik atau berseteru sama dia. Celah-celah kamu, kelemahan-kelemahan kamu itu bisa dijadikan dia senjata untuk menyerang kamu gitu. Jadi bagaikan bumerang ya. Nah, jadi kalau kita menghadapi orang yang seperti ini ya, yang ratu gosip, raja gosip ya, atau suka ngerumpi, suka ngata-ngatain orang, jelek-jelekan orang, suka menyebar-nyebar berita, bahkan mungkin fitnah ya jadinya ya, kalau nggak benar gitu ya. Itu kita harus waspada ya, jangan sampai kita kebablasan juga bercerita, apalagi tentang hal-hal yang bersifat pribadi atau privacy gitu ya guys ya. Karena orang ini bisa mengorek-ngorek ya, atau apa itu mengorek-ngorek ya, maksudnya mencari tahu lebih dalam, lebih detail lagi ya mengenai suatu permasalahan, entah itu permasalahan kita sendiri ya secara pribadi atau personal, atau permasalahan orang ya, yang mana kamu dan dia ceritakan gitu ya, tapi dia bisa mengorek-ngorek lagi gitu ya, apa lebih detail gitu ya, cerita orang gitu ya.
Kalau dia tahu intinya ya, tahu benang merahnya ya, itu nanti berabenya bisa dia tambah-tambahin bumbu-bumbunya ya. Jadinya ceritanya nggak original lagi, dia ceritakan lagi ke tempat lain gitu loh guys ya. Nanti jatuhnya entah kalau nggak fitnah atau bisa jadi adu domba jadinya ya. Jadi bikin keributan, kerusuhan gitu ya. Ya, ini ya orang ini kayaknya berperan kayak tukang pos gitu loh guys ya. Suka apa ya? Jemput antar informasi gitu, gimana ya? Antar jemput informasi berita gitu ya, bukannya berita yang gimana ya, bukannya berita penting yang jadi uang gitu, bukannya berita penting yang bisa jadi duit ya, tapi berita-berita yang nggak penting ya, berita-berita yang mengarah pada gosip ya, ngerumpi orang atau ngejelekin atau cari lemahnya orang, celahnya orang, kayak gitu loh guys ya. Nah jadi kamu be careful ya kalau kamu bertemu dengan orang yang modelnya kayak gini ya guys ya. Hati-hati banget dalam berbicara, kamu harus disiplin ya, jangan sampai kamu kebablasan bercerita ya, apalagi mengenai hal-hal yang bersifat personal, secret ya, itu harus di keep banget ya dari orang ini ya, karena orang ini bisa nambahin bumbu-bumbu yang menjadi penyedap rasa ya dalam suatu acara pergosipan kayak gitu loh guys ya. Jadi ya you must be careful for this one ya. Oke. Oke, next ya. Apalagi seperti apa nih karakter orang-orang yang ada di sekitar kamu ya. Aku merasakan bahwa di sekitar kamu itu juga ya terdapat orang-orang yang suka ngejudge ya. Di sini ada cards dari judgment ya, jelas ngejudge ya. Orang-orang di sekitar kamu tuh ada yang suka berkomentar, orangnya dikit-dikit apa-apa dikomentarin ya, dikit-dikit nyinyir, dikit-dikit julid ya, ngejudge gitu loh, jatuhnya tuh ngejudge ya, ngehakimin orang gitu tanpa tahu ya orang ini lebih detailnya ceritanya gimana, tanpa mengetahui dan tanpa ingin tahu mengenai cerita orang lebih detail kebenarannya seperti apa, dia duluan ngejudge, dia duluan ngehakimin ya. Seperti itu ya. Jadi ada yang tukang judge ya, atau suka ngejudge orang, suka menghakimi perkataan, perbuatan, perilaku orang lain tanpa dia lebih dahulu bercermin pada dirinya sendiri gitu loh. Jadi ada yang suka mencerminin orang lain ya, suka ngomentari hidup orang lain tapi lupa berkaca ya, lupa bercermin pada dirinya sendiri ya. Ada juga yang kayak gitu di sini ya guys ya. Oke, next seperti apa lagi karakter orang-orang yang ada di sekitar kamu. Di sini ada Seven of Wands ya guys ya. Tidak selalu negatif ya guys ya, ada juga yang positif di sini ya guys ya. Di sekitar kamu ada juga orang yang pekerja keras ya karakternya ya, orang yang rajin ya, orang yang menjadi tulang punggung keluarga gitu ya. Dia punya karakter yang mana dia ini memiliki ketulusan ya, dia ini orangnya baik hati ya, orangnya tidak tegaan, mudah tersentuh ya, memiliki simpati dan empati, rasa simpati dan empati yang tinggi. Ini orang juga pekerja keras ya guys ya, dia tidak kenal lelah untuk menghasilkan pentacles atau keuangan yang baik untuk membackup kebutuhan atau keperluan keluarganya ya. Orangnya ini family man ya, atau family woman ya, sangat menyayangi keluarga dan keluarga adalah nomor satu bagi dia. Nah seperti itu ya. Ada juga nih orang yang pekerja keras, rajin, giat, tekun ya, ada juga nih ya yang berada di sekitar atau di circle kamu ya guys ya. Oke, next seperti apa lagi karakter orang-orang yang ada di circle kamu. Di sini ada The Chariot. Di circle kamu ini ya, aku melihat juga ada orang yang tegas ya guys ya, orang yang secara fisik gitu ya agak agak sangar ya, agak pemarah, jutek, agak temperamen gitu ya guys ya. Terlihatnya nih visualnya agak ngeri-ngeri sedap gitu ya, agak sangar ya, agak pemarah gitu ya orangnya, agak keras. Nah seperti itu, agak keras orangnya yaitu secara visual, tapi sebetulnya ya berbanding terbalik guys ya, karakter sesungguhnya dia adalah orang yang sangat lembut ya, dia adalah orang yang sangat lembut ya.
Body boleh seperti Hulk ya, Hulk yang ijo-ijo itu Hulk ya, kayak Avatar atau apalah. Tapi ya hatinya seperti Hello Kitty ini ya. Pink warnanya, auranya pink ya. Dia ini orangnya lembut, penyayang ya, apalagi terhadap keluarga. Sangat sayang sama keluarganya ya, walaupun penampilannya agak beringas ya. Walaupun penampilannya agak seram ya, atau walaupun penampilannya berbanding terbalik ya, dan wataknya terlihat keras di luar, tapi sebetulnya dia lembut di dalam ya guys ya. Ada ini ya di sekitar kamu ya. Dia juga orang yang protektif, bahkan ada sebagian daripada mereka tuh overprotective, sangat melindungi orang-orang di sekitarnya, terlebih keluarganya sendiri ya. Dia juga orang yang pemberani dan berjiwa ksatria. Dia bukan seseorang yang pengecut ya. Dia tidak suka menusuk orang jalan belakang. Kalau dia mau marah, marahnya di depan ya. Dia berani marahin orang di depan ya. Dan dia tidak segan-segan ya untuk memarahi orang kalau orang itu salah ya. Dia orang yang tegas. Nah, dan ini orang ya ada di sekitar kamu. Atau mungkin saja ini adalah kamu ya. Who knows? Oke. Good ya. Next. Oke. Next, di sini seperti apa karakter orang-orang yang ada di circle kamu ya? Oh, ya di sini ada Queen of Cups ya. Oke, aku merasakan bahwa di circle kamu ini ya ada orang yang sepertinya memiliki karakter seperti drama queen ya guys ya. Dia suka playing victim ya. Dia suka kalau dia melakukan kesalahan gitu, dia nggak mau ngaku bahwa dia itu salah, tapi dia mengambing hitamkan orang lain ya. Dia menyalahkan orang lain ya. Dia seperti anak kecil ya guys ya, padahal dia sudah dewasa nih ya, usianya udah matang ya. Tapi dia ini bertingkah kekanak-kanakan atau childish ya. Dia suka memainkan peran, bahkan dia suka memainkan orang-orang di sekitar dia. Dia suka main-main ya, dia tidak serius. Dia drama queen atau drama king ya. Dia suka bersandiwara, berpura-pura ya. Coba lihat di sini kan ada energi anak-anak banyak banget ya. Ya dia agak kekanak-kanakan ya. Tuh lihat dia ini, si ratu lagi main robot ya. Dia suka memainkan sandiwara ya. Dia suka memainkan orang-orang di sekitarnya. Dia ini suka playing victim ya. Jadi dia itu merasa dirinya jadi korban. Dia selalu merasa dirinya tersakiti, terjolimi gitu, padahal dia yang menyakiti orang atau menjolimi orang ya. Dia juga terlihat polos, secara wajah itu terlihat polos, terlihat kalem, terlihat kayak orang baik-baik, wanita baik-baik, kayak wanita berbudi gitu loh guys ya, kayak pria terhormat gitu, padahal aslinya wow, berbanding terbalik ya. Kamu tidak akan pernah menyangka dan tidak akan pernah menduga karakter dia berbanding terbalik dengan penampilan dia saat ini ya guys ya. Dia itu terlihat dewasa, terlihat matang, padahal dia childish banget, kekanak-kanakan. Orangnya juga suka berbohong ya. Dia tidak segan-segan untuk membohongi orang ya, kalau itu menyangkut kepentingan dia ya, atau ketika dia memanfaatkan orang lain untuk mengambil keuntungan. Nah seperti itu ya guys ya. Kamu harus be careful, berhati-hati banget sama orang yang modelnya kayak gini. Oke, next, seperti apa lagi karakter orang-orang yang ada di sekitar kamu? Oke, di sini ada Six of Swords ya guys ya. Oke, orang yang ada di sekitar kamu ini karakternya ya, ada yang memiliki karakter suka ngambekan ya guys ya, atau suka ngerajuk ya. Suka merajuk, suka ngambek ya, jadi nggak bisa salah ngomong. Kamu nggak bisa hati-hati ya, kamu nggak bisa salah ngomong, salah berucap, salah aksi, salah bersikap, salah berperilaku. Dia orangnya mudah salah paham ya, dia suka gagal paham ya guys ya orangnya. Jadi kamu benar-benar ini harus berhati-hati ya, orangnya udah sangat sensitif juga ini ya guys ya. Dan dia ini suka ngambek ya, suka merajuk ya. Orangnya tidak bisa dikerasin ya guys ya. Kalau orang yang merajuk atau suka ngambek ini ya agak childish ya. Jadi kamu nggak bisa ngerasin ya. Orang yang seperti ini harus dilembutin, harus dirayu, harus dibujuk dulu ya, agar manut, agar nurut gitu. Agar dia ini tidak ngambek lagi ya. Kamu harus pintar-pintar untuk bisa membuat
orang yang seperti ini merasa nyaman berada di sekitar kamu ya, merasa nyaman dan aman berada bersama kamu ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Next, untuk oracle-nya ya. Di sini pesannya buat kamu ada grateful. Di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu harus senantiasa bersyukur ya dengan apa adanya dirimu saat ini ya. Walaupun kamu berkumpul dengan orang-orang yang mana di sini bervariasi ya, ada yang baik hatinya dan sebaliknya ada orang yang menyebalkan juga ya. Apapun kondisinya, situasinya, kamu mesti bersyukur ya guys ya. Semuanya, masing-masing orang ini memberikan kamu pelajaran ya. Petik pelajarannya ya buat kamu ya, dan syukuri bahwa kamu pernah terkoneksi dengan orang-orang ini dan mendapatkan pengalaman dari mereka dan pembelajaran dari mereka ya. Apalagi kalau kamu udah tahu nih karakter-karakter mereka ya, dan kamu tidak memiliki karakter buruk yang mereka miliki ya, maka kamu harus bersyukur ya. Kalau kamu memiliki karakter yang baik, kalau kamu memiliki karakter yang positif, kamu harus bersyukur ya guys ya. Berarti personality kamu bagus dan itu perlu dipertahankan. Kalau personality kamu kebalikannya ya kurang oke gitu ya guys ya, dengan kamu tahu karakter-karakter mereka, maka kamu bisa menjadikan itu sebagai cerminan dan refleksi diri untuk meningkatkan kualitas diri kamu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja ya readingan buat kamu yang pilih file kedua. Sekarang kita akan reading lagi ke file ketiga. Hai, file ketiga. Ini file kamu ya, buat kamu-kamu yang pilih file ketiga dengan tanda bunga air mata pengantin berwarna pink putih. Oke guys, ini pilihan kamu ya, file ketiga ya guys ya. Aku sudah shuffle sebelumnya ini filenya ya untuk mempersingkat waktu. Mari kita lihat ada apa aja di file ketiga. Di sini ada Three of Wands, lalu ada the Moon, terus ada the Hierophant, terus ada the Stars, next ada Six of Wands, and the last one ada Three of Cups. Terus di sini oracle-nya ada Reawaken. Nah, you see guys ya. Oke, sebelum kita mulai reading ya guys ya, seperti biasa kita scanning dulu zodiak-zodiak yang ada di file ketiga ya. Di sini zodiak-zodiaknya ada yang berasal dari fire signs ya, elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada juga yang berasal dari water signs, zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ya, itu aja. Kemudian di sini yang strong energinya, yang mendominasi, yang kuat energinya itu berasal dari zodiak Aquarius, kemudian ada juga dari zodiak Taurus, terus ada juga dari zodiak Pisces ya guys ya. Oke guys, mari kita mulai reading ya. Karakter seperti apa karakter orang-orang yang ada di circle kamu, dimulai dari Three of Wands ya. Di sini aku melihat ya guys ya, bahwa di sekitar kamu, entah itu tetangga kamu atau teman baik kamu atau rekan kerja kamu ya guys ya, aku melihat di sini bahwa salah satu dari mereka ini memiliki karakter orang yang suka ingin tahu ya mengenai berbagai hal yang ada di sekitarnya ya. Orang ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ya. Dengan kata lain, orang ini kepo ya, sama seperti file sebelumnya ya. Kepo ya. Tapi ini keponya ini tidak berlebihan ya guys ya. Kepo, ingin tahu, hanya sekedar ingin tahu ya guys ya, udah gitu ya. Tapi tidak ada sih untuk lebih jauh ya, misalnya seperti mengirim atau mengantarkan info atau apa yang dia tahu gitu ya. Tidak ya guys ya, dia sekedar ingin tahu saja, udah gitu ya. Ya sekedar ingin melihat dan mengetahui apa yang terjadi, insiden apa ya, momen atau kejadian atau peristiwa apa ya yang ada di sekitarnya ya. Dia ingin tahu gitu loh guys ya, hanya ingin tahu ya. Jadi di sekitar kamu ini ada orang kepo juga ya guys ya, hanya sekedar kepo saja ya guys ya.
Tidak seperti file sebelumnya yang kepo tapi tapi aktif untuk menyebarkan berita ya. Kalau ini tidak aktif ya, tidak aktif menyebarkan berita, dia lebih pasif ya. Cuma menonton, melihat dan ingin tahu. Udah, sampai di situ aja, tapi tidak jalan-jalan ke sana kemari. Nah, seperti itu. Oke. Next, karakter seperti apa karakter orang-orang yang ada di circle kamu. Di sini ada the moon ya guys ya. Orang yang ada di circle kamu itu ya guys ya, aku merasakan bahwa ada dari mereka yang mana karakternya itu sensitif ya guys ya. Orangnya mudah tersinggung, mudah terluka, orangnya mudah tersentuh, mudah terharu ya, mudah meneteskan air mata juga ya. Orangnya itu tidak bisa melihat orang lain bersedih ya, karena dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan ya. Orangnya memiliki simpati dan empati yang tinggi juga terhadap sesama ya, atau terhadap lingkungan sekitar ya. Orangnya perhatian ya. Terus di sini dia ini ya, sebagian daripada mereka ini juga memiliki intuisi yang tajam. Firasatnya bagus ya, instingnya oke ya. Ini secara positif ya. Dia ini bisa membaca karakter orang juga ya guys ya. Entah ini kamu ya, I don't know. Tapi dia memiliki sensitivitas yang tinggi ya, jadi peka. Nah, orang ini peka. Entah itu peka dengan karakter-karakter orang-orang yang ada di sekitarnya, peka dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, atau peka dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata ya, bisa jadi juga ya guys ya. Jadi di sekitar kamu atau ini kamu ya, itu peka terhadap sesuatu yang ada di sekitar kamu, baik itu kasat mata atau tidak kasat mata, baik secara konkret atau secara abstrak ya. Peka, sensitif ya, sensitif. Makanya saking sensitifnya, emosionalnya kadang labil ya guys ya, emosionalnya tidak stabil, moody. Nah, orangnya juga moody ya. Jadi beberapa orang yang ada di circle kamu tuh orangnya moody ya. Sebentar senang, sebentar sedih ya. Sebentar happy ya, sebentar kayak galau gitu loh ya. Jadi kayak nggak stabil emosinya ya, karena dia ini mudah menyerap energi orang lain ya, karena dia punya kepekaan yang tinggi. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Next, seperti apa karakter orang-orang yang ada di sekitarmu? Di sini ada di Hierophant ya guys ya. Oke. Aku merasakan di sekitar kamu ada orang yang mana usianya itu agak tua sekali ya, atau tidak tua, muda, tapi memiliki jiwa yang tua ya, berjiwa tua, memiliki pengalaman yang banyak, pengalaman hidup yang banyak, sehingga itu membentuk dia menjadi sosok yang bijaksana, penuh pengertian, penuh kasih ya, welas asih yang tinggi ya. Dia suka memberi nasihat-nasihat atau petuah-petuah atau petunjuk-petunjuk kepada orang-orang yang meminta bantuan atau pertolongannya ya. Orang-orang sering mencari dia untuk dimintai pendapat atau opininya ya. Nah, seperti itu. Bisa jadi ini orang tua kamu ya, atau orang tua, orang yang lebih tua yang ada di sekitaran kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next, seperti apa lagi karakter orang-orang yang ada di circle kamu ya. Di sini ada the stars ya guys ya, karakter orang-orang yang ada di sekitar kamu ya. Oke, di sini terlihat ya, ada orang yang sepertinya agak narsis ya guys ya, bisa aku bilang tuh agak narsis atau memiliki jiwa narsistik ya dia ya. Dia ini menganggap dirinya itu penting loh guys ya. Dia selalu ingin diperlakukan istimewa, dia selalu ingin diperlakukan spesial. Dia selalu menganggap dirinya itu penting, berharga, wah. Dia menganggap dirinya itu lebih dibandingkan orang lain. Dia selalu merasa dirinya tuh si paling ya, paling baik, paling cantik, paling tampan, paling kaya, paling oke, kayak gitu loh guys ya. Jadi agak-agak narsis nih orang ya, atau dia memang memiliki kepribadian yang agak narsistik ya. Nah, seperti itu ya guys ya.
Pokoknya dia ini sepertinya haus pujian, ingin dipuji ya, ingin perhatian dari orang-orang sekitar ya. Dia selalu menampilkan hal-hal atau sesuatu yang tidak biasa loh guys ya. Dia selalu heboh ya, entah itu dari segi penampilan atau dari sikap atau perilakunya ya, tidak biasa ya. Dia suka menunjukkan hal-hal yang unik, hal-hal yang berbeda ya, yang mana dia pengen dia itu jadi pusat perhatian. Nah seperti itu, dia selalu ingin dirinya itu menjadi pusat perhatian banyak orang. Nah seperti itu ya guys ya, ada ini ya. Oke, next. Seperti apa karakter orang-orang yang ada di sekitar kamu ya? Selain orang yang agak narsistik atau narsis ya guys ya, aku juga menemukan di sini ya, ada orang yang beraura positif juga ya, dimana di sini ya, di circle kamu itu ada orang yang fleksibel ya, memiliki karakter fleksibel, ramah, mudah diajak kerja sama, memiliki solidaritas yang tinggi terhadap teman, setia kawan ya, suka mentraktir teman ya, atau suka membantu menolong teman ya. Orangnya setia kawan ya, bagus sekali. Ada juga yang seperti itu ya guys ya, entah ini kawan kamu sendiri, teman kamu sendiri ya, atau pasangan kamu mungkin ya. Dia orang yang setia ya guys ya. Dia suka menemani kamu atau menemani orang-orang sekitar jika memerlukan pertolongan. Jika memerlukan pertolongan, memerlukan bantuannya, dia siap siaga untuk membantu. Dia orangnya tidak perhitungan, dia tidak pelit ya. Dia cukup royal ya, dan dia ringan tangan dalam memberikan pertolongan, memberikan uluran tangan, memberikan bantuan ya. Dia termasuk orang yang tulus dan baik. Nah, ada juga. Oke, next. Seperti apa seperti apa karakter orang-orang yang ada di circle kamu? Di sini ada Three of Cups ya guys ya. Wow, di circle kamu aku menemukan banyak tukang gosip ya guys ya, sepertinya. Banyak dari mereka ini ya, ini energinya kebanyakan feminim ya guys ya, kuat sekali feminim ya. Kalaupun dia adalah seorang pria, tapi dia memiliki energi feminim yang dominan ya. Itu kenapa dia suka menggosip. Jadi gosip ini tidak hanya cewek ternyata ya, ada juga cowok ya, tapi sebagian kecil aja, nggak banyak. Kebanyakan ini cewek loh ya, ibu-ibu sepertinya ini ya. Usianya rata-rata 25 ke atas, 25, 30, 35, 40, 45 ke atas ya. Suka gosip ya. Banyak tukang gosip ini di sekitar kamu. Mungkin ini tetangga-tetangga kamu ya. Apa-apa aja itu digosipin gitu. Mereka ini suka duduk di apa ya? Di depan pintu, apa sih? Di depan pintu itu apa namanya? Di teras rumah ya. Iya, aku mendapatkan kata teras rumah, halaman kayak gitu loh guys ya. Mereka suka duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul ya. Entah itu mereka bercanda, entah itu mereka serius ya bawaannya ya, tapi mereka suka kumpul, entah jam berapa gitu waktunya ya, entah jam 3 sore karena ini ada number 3 and 3 cups ya. Ya, mereka mungkin jam 3 ya, atau orangnya minimal bertiga gitu ya. Sepertinya mereka ini senang sekali ya, kayak berkomplot, bergrup, bergeng kayak gitu loh guys ya, kayak anak kecil ya. Mereka suka bergosip ini ya. Mereka suka membuang-buang waktu dengan bergosip ini, berkumpul hanya untuk memperbincangkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau tidak penting buat mereka ya. Tapi mereka suka memperbincangkannya ya, padahal mereka ini punya banyak urusan, ngurus anak, ngurus suami ya. Tapi mereka suka berbincang ini ya, entah itu jam 3 atau mereka memiliki 3 orang teman gitu ya. Mereka berkumpul ya, bercakap-cakap ya, bergosip ya, membicarakan orang lain sepertinya ini kebanyakan ya. Ya, mereka suka membentuk pasukan-pasukan kayak gitu loh guys ya. Ya, kayak bergrup ya. Mereka ini tidak bisa sendiri kayaknya. Mereka suka ngumpul ya. Kayaknya kalau sendirian mereka tuh nggak enak ya. Mereka nih memiliki jiwa sosialita ya. Ya, jiwa sosialita atau mereka orang sosial ya, sosialis ya, suka berkumpul, tidak enak kalau sendirian ya. Pokoknya mereka harus ngumpul, mereka harus ngumpul jam berapa, dengan siapa aja, pokoknya jangan sendiri. Semakin ramai, semakin banyak orang, semakin bagus
Nah, itu prinsip mereka sepertinya ya. Prinsip hidup mereka sepertinya mereka ini tidak bisa sendirian karena mereka merasa kesepian. Ya, aku merasakan ada kata kesepian ya. Jadi mereka ini sepertinya kurang perhatian, entah itu dari keluarga, dari suami, dari istri, dari anak ya. Mereka kesepian, makanya mereka cari-cari teman ini di luar ya. Cari-cari teman hanya untuk berbincang-bincang, tapi malah kebablasan ya membicarakan orang akhirnya ya. Jatuhnya jadinya ke gosip kayak gitu loh guys ya. Ada ini ya, tukang gosip ini di sekitaran kamu ya, suka membicarakan orang lain ini sepertinya ya, apalagi kalau bukan kejelekan orang ya. Kecenderungan gosip tuh ke situ ya guys ya. Jarang itu ya gosip-gosip itu yang bagus ya, biasanya menceritakan keburukan atau kejelekan orang gitu ya guys ya. Tidak hanya orang-orang sekitar, bisa jadi kan public figure lah, atau apa aja yang viral, apa aja yang booming sekarang gitu ya, dicari-cari gitu celahnya, lemahnya, jeleknya kayak gitu, lalu diperbincangkan. Nah, seperti itu biasanya tukang gosip ya guys ya. Wah, kamu harus be careful juga ini guys ya, jangan sampai terlibat ya. Kalau terlibat nanti dikhawatirkan ya akan masuk ke dalam sarang laba-laba. Ya, jadi banyak orang yang terlibat di dalam suatu pergosipan. Nanti kalau gosipnya itu bisa menyebar jadi suatu perkara, suatu permasalahan, jadi konflik, wah itu bisa berabe ya, jadi ikut-ikutan terlibat ya, dan itu tidak memberi keuntungan tapi akan memberikan kerugian ya. Biasanya kalau bergosip ini ya, yang rugi itu ada dua ya guys, yang pasti rugi ya, di energi sama di waktu. Di energi kita akan turun ya. Kalau kita bergosip kan otomatis yang digosipkan itu hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk ya. Menggosipkan, ngata-ngatain orang atau ngejelek-ngejelekin orang gitu kan, otomatis itu toksik ya, dan itu energinya negatif. Kalau sudah negatif itu energinya, vibrasinya, frekuensinya turun ya. Nah, kalau turun itu nanti berefek pada rezeki ya guys ya. Nah, berefek pada kesehatan gitu loh guys ya. Kalau yang kedua nih, waktu ya guys ya. Jadi kita membuang waktu ya, mending kita ngurus anak, suami, ngurus istri ya. Kalau kamu cowok ya, kalau kamu cewek ngurus suami, ngurus anak ya, atau ngurus pekerjaan. Itu lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berguna ya. Kalau ngurus karir atau pekerjaan kan hasilnya kan buat kalian juga ya, bisa mencetak uang yang banyak ya untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan kalau ada lebihnya untuk bisa merenovasi rumah atau memperbaiki kualitas hidup ya kan guys. Itu kan lebih bermanfaat ya, lebih memberi keuntungan ya, ketimbang duduk membicarakan orang lain, menggosip ya, kayak nggak ada kerjaan ya. Jatuhnya kita membuang-buang waktu aja. Nah, seperti itu. Oke, di sini pas banget ya pesannya dari universe buat kamu, ada reawaken. Jadi kamu perlu menyadari mulai saat ini ya guys ya, sadari orang-orang yang ada di sekitar kamu ya, karakter-karakternya bersama dengan situasi atau kondisinya, agar kamu bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif ya, mana yang berenergi positif, mana yang berenergi negatif, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak seharusnya kamu ada di situ, yang mana kamu perlu ada di situ gitu loh guys ya. Jadi kamu harus bisa memilih dan memilah. Saatnya kamu reawaken ya guys ya, menyadari ya guys ya. Kamu terhubung, terkoneksi sama mereka-mereka ini ya. Kamu harus bisa untuk membedakan ya, untuk bisa memilih dan memilah juga mana dari mereka yang memang bisa dijadikan teman buat kamu, dan mana yang perlu kamu kasih batasan gitu ya guys ya, agar kehidupan kamu itu tetap bernilai, tetap positif ya, agar tidak terkontaminasi hal-hal yang negatif gitu ya guys ya, agar tidak berdampak atau berefek yang merugikan buat kamu dan kehidupanmu kayak gitu loh guys ya. Jadi di sini pesannya, kamu harus menyadari karakter-karakter orang yang ada di circle kamu, begitu juga dengan situasi dan kondisinya ya, dan kamu harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, seperti itu ya guys pesannya buat kamu. Oke, ini aja guys ya readingan buat kamu yang pilih file ketiga. Sekarang kita akan reading kembali ke file 4 atau file terakhir. Hai guys, ini dia file kamu ya, buat kamu yang pilih file keempat atau file terakhir ya guys ya, dengan tanda bunga lantana. Bunga lantana berwarna pink orange ya guys ya. Oke,
Mari kita lihat di sini ya guys ya. Ada apa nih di file terakhir, file keempat ya guys ya. Aku sudah shuffle sebelumnya. Jadi ini untuk mempersingkat waktu ya guys ya. Aku shuffle sebelumnya. Kita langsung aja lihat ya ada apa di file keempat atau terakhir. Di sini ada Ten of Swords ya. Kemudian ada Ace of Cups. Lalu ada a Knight of Swords. Terus ada the Hierophant. Next ada Five of Wands, and the last one ada King of Swords. Guys, di sini sebelum kita mulai reading seperti biasa kita scanning dulu ya zodiak-zodiak yang ada di file terakhir ini. Zodiak-zodiaknya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada juga dari water signs Cancer, Pisces, and Scorpio. Terus ada juga dari fire signs Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian yang strong energinya yang dominan di sini ya berasal dari zodiak Taurus ya guys ya, dan juga dari zodiak yang berelemen air signs yaitu Aquarius, Gemini, and Libra ya. Oke guys. Oh iya, di sini oracle-nya ya guys ya. Di sini ada growth ya. Oke. Mari kita mulai reading ya guys ya. Seperti apa karakter orang-orang yang ada di circle kamu, dimulai dari Ten of Swords ya. Wah, ini sudah nggak enak ini energinya ya. Coba lihat picture-nya ini ya. Ada swords, kemudian ada blood. Wah, ini nggak menyenangkan ini. Ya. Di sini ya karakter orang yang ada di circle kamu sepertinya aku merasakan bahwa di circle kamu itu ada orang yang suka bermusuhan atau orang yang suka bermasalah, bikin onar, cari gara-gara, bikin konflik ya, berkonflik, berseteru ya. Orang ini memang suka kekerasan sepertinya ya, violence ya. Ya, orang ini sepertinya suka kekerasan ya. Kalau bertindak itu pakai aksi segala gitu ya, bawa-bawa pedang mungkin ya, mungkin untuk mengintimidasi orang lain gitu loh guys ya. Atau kayak ngancem-ngancem ya, mengintimidasi orang lain kayak gitu loh guys ya. Ada di circle kamu orang yang suka bermusuhan atau suka cari ribut ya, bikin masalah. Orang yang seperti ini ya, orang yang suka bikin keributan sepertinya ya. Ini energinya kuat maskulin ya, kebanyakan maskulin atau cowok ini ya. Suka bikin masalah, suka cari gara-gara, suka bikin onar ya, suka keributan ya, hingar-bingar ya. Dia orangnya tidak tenang, dia gelisah, dia suka apa ya, kayak rada-rada ini ya guys ya, sorry ya, apa ya, orangnya sepertinya kayak sok jago gitu ya guys ya, kayak mau memperlihatkan bahwa dia itu jagoan gitu, atau memiliki otoritas atau memiliki kekuasaan atau punya wewenang kayak gitu loh guys ya. Kalau orangnya tidak beringas ya, kalau bukan sosok yang agak keras ya dalam aksi, berarti orang ini secara kedudukan gitu ya, dia memiliki wewenang dan dia selalu abuse atau menyalahgunakan wewenang atau otoritasnya itu ya untuk kepentingan dia gitu, untuk mengintimidasi orang lain. Nah, bisa jadi seperti itu juga ya guys ya. Oke. Wah, cukup danger nih orang. Ya, you must be careful, more be careful to face these people or this person ya guys ya. Kamu harus hati-hati banget ini ya menghadapi orang yang macam ini modelnya ya, karena orang ini dikit-dikit gitu ya pakai kekerasan gitu, dikit-dikit ya kayaknya ringan tangan untuk bertindak yang tidak semestinya gitu ya. Orangnya suka mengintimidasi ya, orangnya keras ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Tapi no need to worry guys ya. Selain orang yang sepertinya agak keras ini ya, yang sepertinya suka main tangan atau aksi ya, aku juga menemukan di sini ya, di circle kamu itu ada orang yang baik ya,
orang yang penuh kasih, penuh cinta ya guys ya, orang yang berjiwa penolong, berjiwa malaikat malah di sini ya. Aku nggak tahu siapa dia ini, atau mungkin saja ini kamu ya, who knows ya. Dia memiliki cinta, kasih, rasa kasih sayang, rasa belas asih yang tinggi ya. Dia suka menolong orang, dia memiliki simpati, rasa simpati dan empati terhadap orang lain. Dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan ya. Dia orangnya sangat lembut, dia juga welcome orangnya terhadap orang-orang sekitar ya. Dia dalam memperlakukan orang itu sangat baik banget ya, karena dia berjiwa malaikat ya, lembut banget orangnya. Ada juga ya, dia berjiwa keibuan juga ya, atau kebapaan ya. Dia suka ngasih makan orang, bersedekah, membantu orang ya. Orangnya sangat ini ya, baik hati, dermawan. Aku juga menemukan ada orang yang seperti ini di circle kamu ya guys ya. Wah. Oke, next. Seperti apa karakter orang-orang yang ada di circle kamu? Di sini ada Knight of Swords ya guys ya. Aku menemukan bahwa di circle kamu itu ya, ada orang yang diam-diam menghanyutkan sepertinya ya guys ya. Orangnya begitu tenang ya, begitu santai ya, tapi dia ini ahli strategi ya. Sepertinya dia ini orang yang pintar ya, dia memiliki kemampuan yang mana dia bisa mendeteksi sesuatu ya. Dia bisa menemukan benang merah dari suatu permasalahan yang terjadi ya. Dia ini pintar bersiasat orangnya ya, padahal dia orang yang pendiam loh ya. Dia nggak banyak cakap, dia nggak banyak ngomong sama kamu atau sama orang-orang sekitar. Dia terlihat kayak culun terlihat kayak apa ya, cupu gitu ya guys ya, padahal dia ini sebetulnya diam-diam menghanyutkan. Dia orang yang cerdas ya, dia cara berpikirnya itu antik ya. Dia bisa mengeluarkan pemikiran yang berbeda dari kebanyakan orang ya guys ya. Dia punya ide-ide yang brilian atau cemerlang ya, pikirannya tajam ya. Kemudian dia ini ya guys ya, termasuk tipe orang yang berpikir secara realistis ya. Dia jarang menggunakan perasaan, bahkan hampir tidak pernah ya. Dia kebanyakan realistis orangnya ya. Dia tipe orang yang tidak mau dipusingkan dengan tetek bengek persoalan kasih, percintaan ya. Dia cuek dengan yang namanya hubungan percintaan, hal-hal yang menye-menye ya atau yang melibatkan perasaan ya. Dia tidak begitu suka hal-hal yang melibatkan perasaan. Dia orangnya agak kaku ya. Dia bukan orang yang fleksibel ya. Tapi dia adalah orang yang cerdas ya. Dia realistis banget ya. Dia memandang segala sesuatu itu dari hal yang konkret ya. Dia tidak menyukai sesuatu yang mana itu tanpa adanya bukti yang nyata gitu loh guys ya. Jadi dia tidak begitu percaya sepertinya soal perasaan, apalagi cinta ya guys ya. Dia lebih cenderung ke hal-hal yang bersifat realistis ya, hal-hal yang nyata ya. Hal-hal yang bersifat material kayak gitu loh guys ya. Dia orangnya tenang, santai, relax ya, pembawaannya itu tenang banget ya orangnya. Tapi ya dia diam-diam menghanyutkan. Banyak orang tidak tahu kepribadian dia yang sebenarnya ya. Dia lebih menyembunyikan kepandaiannya, kepintarannya ya. Dia lebih suka mengamati sesuatu atau seseorang ya. Dia tidak mau heboh dengan kemampuannya, kebisaannya ya. Padahal nih orang jago ya, suhu ya. Dia ini termasuk orang yang pintar atau cerdas ya guys ya, dalam bertaktik dan bersiasat ya, dalam berstrategi ya. Tapi dia tidak menggembar-gemborkan kemampuannya itu ya. Dia orangnya humble ya, rendah hati gitu ya. Jadi banyak orang yang tidak tahu bahwa dia memiliki kemampuan yang dahsyat sebetulnya. Nah seperti itu ya guys ya. Dan orang ini ada di sekitar kamu, atau mungkin saja ini adalah kamu ya. Bagus sekali ya. Kalau kamu berarti wah, diam-diam menghanyutkan ini ya guys ya. Sebetulnya kamu adalah orang yang pintar atau cerdas di sini. Oke, next.
Seperti apa karakter orang-orang yang ada di sekitar kamu? Di sini aku menemukan ada the Hierophant ya. Di sini aku menemukan loh guys ya, bahwa di sekitar kamu itu ada orang yang memiliki karakter arogan, congkak atau sombong ya guys ya. Dia ini ya sepertinya suka mengendalikan orang lain ya. Dia selalu ingin orang-orang itu ikut apa maunya dia paling tidak suka kalau ditentang atau ditolak. Dia paling greget, paling benci, paling kesel, paling sebel, paling marah kalau orang lain menolak apa kemauannya. Nah seperti itu ya guys ya. Dia suka mengendalikan orang juga, tipenya nih controller ya. Kemudian dia senang sekali kalau orang-orang itu membutuhkan dirinya ya. Dia suka kalau orang-orang itu ketergantungan sama dia ya. Dia ini orangnya dia ini orangnya beneran arogan ya guys ya, sombong ya guys ya. Dia selalu membanggakan kedudukannya, kebisaannya, kemampuannya, kontras sekali dengan orang yang satunya ya. Orang satunya humble ya, rendah hati ya, bahkan dia cenderung menyembunyikan keahliannya, kemampuannya, kebisaannya. Kalau ini malah memperlihatkan dan mempertontonkan kebisaannya, kemampuannya ya, kekayaannya ya, kedudukannya, kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak heboh sendiri nih orang ya. Dia ya arogan ini orangnya ya. Dia nggak mau disuruh, nggak mau diperintah, nggak mau ya. Dia nggak mau ya kalau disuruh sama orang-orang gitu atau diperintah. Dia nggak suka, justru sebaliknya dia yang memerintah orang atau menyuruh orang. Dia agak ngebosi orangnya ya. Bahkan dia suka kalau orang itu menyembah, kayak sujud sama dia, kayak apa ya, kayak memohon-mohon sama dia gitu ya, karena dia saking arogannya. Coba deh cek apa ada ya orang yang seperti ini di circle kamu ya, yang arogannya nggak ketulungan ini sepertinya ya guys ya. Aku merasakan energi kuat dia ini sombong ya, angkuh gitu ya, nggak mau tunduk sama orang, justru dia pengen orang lain yang tunduk sama dia. Wow ya. Oke, next, karakter seperti apa karakter orang yang ada di circle kamu? Di sini ada Five of Wands ya guys ya. Wah, di circle kamu ini ya sepertinya tidak hanya satu atau dua, bahkan beberapa atau banyak orang yang memiliki karakter dimana senang bermusuhan ya guys ya, suka berkonflik. Dan ini terkoneksi dengan ini Five of Wands dan ini Ten of Swords ya. Ya, suka bermusuhan ya, suka menyebar kebencian juga aku merasakan ya. Kayaknya hidup tanpa keributan itu tidak seru buat mereka ini ya. Jadi mereka nih suka bikin keributan, suka bikin masalah, suka bikin onar, energinya kuat maskulin ya. Sepertinya cowok nih feminim, cewek sedikit ya. Tapi kalaupun ada cewek ya, energinya besar maskulin ya. Suka bikin masalah gitu. Ada di sekitar kamu itu orang yang memiliki karakter keras sebagai seorang pemberontak ya. Dia suka memberontak ya. Tidak suka diatur, tidak suka diperintah, sulit bekerja sama ya. Dia suka memberontak ini ya guys ya. Dia sulit diajak bersosialisasi juga orangnya ya guys ya. Nah seperti itu. Ada juga ini ya, aku merasakan adanya energi bermusuhan ya. Suka bermusuhan atau suka apa ya, bersaing ada juga ya. Ada juga di sekitar kamu itu orang yang memiliki jiwa kompetitifnya tinggi ya, kompetitor, sebagai seorang kompetitor, suka berkompetisi, suka bersaing, atau suka ngajak kamu bersaing gitu, suka menyaingi orang lain, ada juga ya. Oke, next, seperti apa karakter orang-orang yang ada di circle kamu? Di sini ada King of Swords ya guys ya. Aku menemukan bahwa di sekitar kamu itu ada orang yang tegas ya guys ya, orang yang tegas dan karakternya ini memang keras ya, orangnya tegas, keras ya, tapi bijaksana. Nah, gimana tuh? Keras, tegas, tapi bijaksana ya. Orangnya ini selalu memperjuangkan atau
mengetengahkan yang namanya keadilan ya. Orangnya tidak suka yang namanya ketidakadilan. Orang ini tidak suka diusik ya, tidak suka diganggu ya. Kalau diusik atau diganggu ini seperti halnya membangunkan macan yang sedang tidur. Nah, seperti itu ya. Dia kalau marah ya agak serem ya. Karena dia tidak suka mengganggu orang di sini ya. Dia prinsipnya jangan mengganggu kalau tidak ingin diganggu balik. Jangan digigit kalau tidak ingin digigit balik. Jangan diinjak kalau tidak ingin diinjak balik. Kayak gitu loh ya. Orangnya ini tegas ya. Jadi ketegasan dia ini keluar ketika orang-orang pada mengusik atau mengganggu kehidupannya ya. Coba lihat di sini ya. Ada kelelawar yang kabur lari ya. Melihat nih orang ya, atau dia mengusir kelelawar ini untuk pergi jauh dari dia ya, atau pergi menjauh dari circle dia ya, karena dia tidak suka loh guys ya, dia sangat tidak suka diganggu sama orang lain. Nah seperti itu, ada juga karakternya seperti itu. Jadi dia memiliki karakter yang tegas ya guys ya, terhadap orang-orang di sekitarnya, apalagi orang-orang yang hendak mengganggu atau mengusiknya. Dia beneran bisa marah ya. Dia orangnya agak temperamen juga ya, emosional juga ya, dan terkadang emosionalnya bisa tidak terkendali loh guys ya. Jadi be careful, jangan buat dia marah ini ya. Kalau dia marah ya, dia bisa mengatakan kata-kata yang panjang lebar ya. Kalau marah itu ngata-ngatain orang atau menasihati orang ya, itu panjang lebar banyak banget kata-katanya ya. Ya karena dia termasuk orang yang suka memendam amarah ya. Jadi kalau sekali keluar itu benar-benar kayak boom ya, kayak meleduk gitu ya, benar-benar spontan ya. Dan dia kayak udah nggak ingat dunia lagi deh kalau udah marah gitu, karena dia nggak pernah ngusik orang. Orangnya memang tidak mau tahu urusan orang ya. Dia juga tidak mau ganggu orang ya. Justru orang-orang kalau ganggu dia ini benar-benar berabe ya, sama kayak memancing amarahnya dia, kayak gitu loh guys ya. Karena dia termasuk orang yang cukup emosional di sini ya. Oke. Well, di sini ada pesannya buat kamu ya. Message from the universe for you, ada growth ya. Di sini pesannya buat kamu, tetaplah ya guys ya, kamu bertumbuh dan berkembang apapun situasi dan kondisinya. Meskipun kamu berada di lingkungan yang mungkin saja agak toksik ya, atau dikelilingi orang-orang toksik, tetaplah kamu bertumbuh dan berkembang. Jangan hiraukan hal-hal toksik atau hal-hal yang bersifat negatif yang ada di sekitaran kamu. Nggak usah dipedulikan, abaikan saja ya, lepaskan, buang. Jangan disimpan, jangan terkoneksi kalau perlu ya. Jaga diri ya, jaga jarak, beri batasan ya, agar tidak terkontaminasi energi negatif ya guys ya. Walaupun di sini ada juga orang yang positif ya di sekitaran kamu ya, tapi di sini kamu tidak bisa banyak berharap dari orang-orang di sekitaran kamu ya guys ya. Kamu hanya bisa berharap pada dirimu sendiri untuk bisa bertumbuh dan berkembang ya guys ya. Untuk bisa bertumbuh dan berkembang, kamu hanya bisa mengharapkan dirimu sendiri ya, karena orang-orang ini bisa berubah ya. Orang-orang ini bisa mengeluarkan karakternya yang mana kalau melihat kamu mungkin bertumbuh dan berkembang, banyak yang tidak suka atau ada yang tidak suka ya, sehingga berbuat onar atau mencari gara-gara ya. Maka kamu harus kuat mental di sini ya guys ya. Di sini pesannya, tetaplah kamu bertumbuh dan berkembang, tetap berusaha, tetap terus belajar, tetap mengerjakan, melakukan apa yang perlu kamu kerjakan, apa yang perlu kamu lakukan, apa yang perlu kamu usahakan. Jalan terus ya guys ya. Move on, jangan mundur, jangan pantang menyerah, tetap maju dan tetap terus bersemangat ya guys ya. Oke guys, ini aja ya readingan buat kamu yang pilih file keempat atau terakhir. Well guys, demikian readingan untuk sesi pick a card reading kali ini ya guys. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga. Aku ucapkan sekali lagi terima kasih ya guys. Terima kasih juga ya guys buat kamu-kamu yang udah support, kasih dukungan, dan memberikan doa agar channel Rajkumari Tarot Tipator selalu bisa eksis,
aktif dan berkembang. Oke guys, kita akan jumpa lagi ya guys di readingan berikutnya ya. Salam hangat dari aku, sampai jumpa lagi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita dimanapun kita berada, selalu diberikan perlindungan, kebaikan, energi yang positif, keberlimpahan, kebahagiaan, dan segala hal yang baik. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. See ya.